Benarkah relawan teman Ahok dibayar oleh pihak tertentu? Kita akan berbincang dengan Hasan Nasbi, ini pendiri konsultan politik Sirius Network, dan juga nanti akan bergabung mantan teman Ahok Paulus Rominggo. Tapi nanti kita sekarang terhubung dengan Mas Hasan. Selamat sore, Mas Hasan Nasbi. Selamat sore. Ya, pertama kita ingin mengkonfirmasi atau mungkin meminta tanggapan mengenai adanya tudingan ini berbagai pihak aliran dana sebesar 30 miliar ke teman Ahok. Benar atau tidak, Mas Hasan? Iya, yang nuding itu suruh buktikan aja lah, capek kita. Tiap orang lempar rumor, terus kita harus mengklarifikasi. Nanti tiap menit orang lempar rumor kayak gitu, terus kita harus klarifikasi. Sebaiknya orang-orang yang menuduh itu lebih baik membuktikan daripada asal ngomong gitu. Masa anggota dewan yang terhormat asal bicara kayak gitu, buktinya mana? Buktikan lah. Kayak gitu. Mungkin mana anggota buktinya? Dewan berbicara tanpa data yang valid begitu. Bukannya sering anggota dewan kita bicara asal-asalan tanpa data sama sekali. Dia pikir juga Sirius tuh orang kan. Buktinya dia nggak punya data berarti. Bung Hasan, kalau kita lihat apa yang beredar saat ini, yang muncul ke permukaan, dan kemudian tadi sudah disampaikan oleh anggota dewan bahwa memang ada aliran 30 miliar ke teman Ahok, dan juga karena Anda pendiri Sirius, saya ambil ke yang khusus untuk Sirius saja. Yang apakah memang benar ada 7 miliar itu yang diterima dari Sirius ini? Nggak ada. Sirius Network tidak pernah berhubungan dengan pengembang. Ya, tidak pernah berhubungan dengan pengembang dan tidak pernah menerima dana pengembang. Sirius Network semua sumber pendanaannya dari klien. Kita punya klien banyak loh. Dan Sirius Network ini perusahaan. Apa urusannya kita dengan pengembang di sini? Dan yang punya uang di Republik ini bukan cuma pengembang gitu loh. Jadi apa urusannya mentang-mentang ada kasus reklamasi, kemudian dihubung-hubungkan. Buat saya ini terlalu tendensius menghubung-hubungkan sampai ke sini. Jadi menurut Anda ini dihubung-hubungkan, tapi bagaimana dengan adanya rapat antara petinggi Sirius di Hotel Grand Hyatt Jakarta di awal bulan April? Ya, di situ diantaranya ada Suni dan ada Suni. Nggak ada rapat kita bulan April. Tidak ada itu? Nggak ada rapat kita bulan April. Kalau saya diskusi sama Suni, wajar lah, saya teman dekat sama Suni. Apakah diskusi itu termasuk dengan adanya realisasi proposal untuk pendirian teman Ahok? Nggak ada. Jangan ngotot deh, nggak ada. Kami kalau berdebat kayak gini kan kita debat kusir, lebih baik dibuktikan saja. Nggak ada. Ini kita nggak ngotot, kita mengkonfirmasi. Ini yang muncul, makanya ini yang muncul. Loh iya, dari awal kan sudah saya bilang nggak ada aliran dana, nggak ada urusan dengan pengembang. Terus tiba-tiba ditanya lagi urusan kayak gitu, ya saya bilang itu ngotot dong. Oke, tanggal 19 Agustus 2015, Andreas Bertoni, Managing Director dari Sirius Network ini menyebut Sirius menerima 7 miliar dari Sugianto Kusuma. Kita mau mengkonfirmasi pengakuan dari Andreas Bertoni ini kepada Anda. Itu lebih ngaco lagi. Teman-teman harusnya cross check latar belakang orang gitu ya. Kalau orang tukang tipu, dan kalau nipunya selama itu pakai riset gitu loh, termasuk soal kankernya dia gitu, detail soal kankernya dia, bagaimana terapinya detail, padahal nggak ada sama sekali itu orang yang memang sudah sakit dan kebiasaannya itu memang bikin karangan cerita-cerita kayak gitu, dan kebetulan juga dimotivasi bahwa dia sakit hati karena dikeluarkan dari kantor. Dan Anda juga harus cross check bahwa dia adalah orang yang dekat dengan salah satu orang yang sekarang mau maju jadi calon gubernur DKI juga. Kalian harus perhatikan konteks yang kayak gini dong. Jangan telan mentah-mentah berita yang nggak bisa dibuktikan apa-apa. Kalau hari ini saya tiba-tiba juga bilang Juni Mart Girsang terima 30 miliar juga bisa loh. Apakah kalian akan follow up ini jadi laporan utama? Kita tidak menelan mentah-mentah, makanya kami mengkonfirmasi kepada Anda. Kita menanyakan kepada Anda, ini judulnya konfirmasi, bukan menelan mentah-mentah. Kalau menelan mentah-mentah mungkin kita akan menayangkan tanpa minta konfirmasi, tidak cover bosan, Bung Hasan. Dan sudah berhari-hari yang ini ditanyakan. Kalau kita sih tinggal bilang nggak ada. Emang nggak ada kok. Bagaimana hubungan Anda dengan Andreas Bertoni saat ini? Ya nggak ada hubungan lagi. Sejak kita keluarkan bulan Oktober sih udah nggak ada hubungan lagi. Mengapa Andreas Bertoni ini dikeluarkan? Ada masalah apa dia sehingga dikeluarkan, dan kemudian ketika diperiksa KPK dia memaparkan apa yang sudah kami konfirmasi tadi? Kira-kira apa yang membuat ia berbicara atau
ketika diperiksa menjawab seperti itu? Yang nggak tahu mungkin sakit hati. Kalau di kantor kita dikeluarkan tuh biasanya sebabnya cuma satu, karena tidak bisa mempertanggungjawabkan keuangan, itu biasanya dikeluarkan. Jadi ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa dia pertanggungjawabkan, itu pasti orangnya dikeluarkan. Jadi ada tuduhan menggelapkan uang seperti itu Andreas Bertoni? Iya, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan puluhan pengeluaran lah. Berbicara tadi soal uang, tadi sudah Anda jawab tidak ada menerima uang. Kemudian untuk rapat untuk pembuatan proposal untuk teman Ahok tidak ada juga. Nggak ada, ingat, nggak ada proposal teman Ahok, nggak ada sama sekali. Nggak ada proposal pendirian teman Ahok, nggak ada sama sekali. Yang ada adalah ketika bulan November tahun 2014, ingat, bulan November tahun 2014 Ahok baru dilantik loh itu. Dan Ahok belum ada perang dengan DPRD loh waktu itu, belum ada kasus-kasus UPS pada waktu itu. Itu kan diskusi hayalan saya aja, saya, Suni, kemudian diskusi bagaimana kalau kita coba cara baru, Ahok mau maju jadi gubernur lewat jalur independen, kira-kira oke nggak? Nah, ada orang yang baru masuk ke kantor saya waktu itu, namanya AB inisialnya. Ya saya tes lah, suruh bikin proposal. Itu proposal juga bikinan dia kok, belum ada template Cyrus Network kok itu. Proposal bikinan dia kok itu. Jadi tidak ada kaitannya antara teman Ahok dengan Cyrus Network ini ya? Loh, beda. Teman Ahok dan Cyrus Network ada kaitan dong. Orang kita yang melatih mereka, kita yang mengajarkan mereka cara berorganisasi, itu ada dong. Tapi proposal teman Ahok tuh nggak ada. Proposal teman Ahok tuh beneran nggak ada. Artinya kita bisa bicara sedikit soal teman Ahok ya, Bung Hasan ya. Ini semua mereka adalah relawan artinya ya, teman Ahok ini? Ya mereka relawan kok, mereka organisasi yang disiapkan kok. Relawan itu dalam artian bekerja dengan sukarela, volunteer tanpa harus dibayar. Iya, kalian pikir jangan begitu juga. Orang sukarela jangan disuruh makan angin juga. Kalau dia ada transport yang harus dikeluarkan, ya dikeluarkan dong transportnya. Ada operasional, orang bolak-balik, ya dikeluarkan dong operasionalnya. Itu guna organisasi. Dari mana dananya itu? Tiba-tiba simsalabim dia dari ujung. Kan sudah dibilang dana awalnya ada yang saya kasih, kemudian mereka kita ajarkan cara cari uang, dan untuk kebutuhan mereka yang lain-lain sudah ada ratusan orang yang memenuhinya. Mereka butuh laptop, ada orang yang nyumbang laptop. Mereka butuh scanner, ada yang nyumbang scanner. Mereka butuh box, ada yang nyumbang box. Bahkan kopi, gula, sereal, Indomie mereka ada yang nanggung tiap hari. Itu ratusan orang itu bisa bersaksi loh. Itu transparan tidak, Bung Hasan? Transparan tidak siapa yang menyumbang, berapa banyak yang disumbang? Mereka catat semua. Jadi pesan Ahok di bulan apa saya lupa, bahwa seandainya nanti daftar ke KPU, maka teman Ahok harus siap diaudit. Kalau daftar ke KPU melalui jalur independen, maka teman Ahok harus siap diaudit. Oleh sebab itu mereka harus berjuang menjelang daftar KPU, mereka harus selesaikan semua laporan keuangan mereka. Ya, tapi kemudian tudingan-tudingan pesan Ahok loh. Itu ya. Kalau misalnya maju jalur independen, ya tudingan ini kan politik kita. Kalau ada orang bikin rumah bagus, yang tetangga sebelahnya itu bukan motivasinya bikin rumah bagus juga, tapi ngancurin rumah bagus di sebelahnya gitu loh. Itu politik kita masih kayak gini. Kalau misalnya teman Ahok dianggap hari ini monumental, fenomenal, orang nggak termotivasi untuk bikin gerakan yang sama-sama fenomenalnya, tapi malah motivasi buat menghancurkannya. Politik macam apa? Kita akan mati gaya aja sampai berapa tahun ke depan kalau kayak gini terus. Bung Hasan, mengapa Anda terlihat sangat emosional? Anak kecil ini mau dibunuh, ada tingkat. Bung Hasan, mengapa Anda terlihat sangat emosional dengan tudingan ini? Iya, saya emosi dong. Ada anak-anak muda, ada anak-anak muda yang punya gairah besar terhadap politik, dan ini mungkin baru pertama kali terjadi di Indonesia dengan partisipasi publik sebegitu luas seperti ini. Semua dihancurkan sama yang tua-tua, nggak mikir apa nanti ke depan politik Indonesia mau seperti apa. Siapa menurut Anda yang ingin menghancurkan yang muda-muda ini? Yang Anda maksud tua itu siapa? Iya banyak lah. Iya, salah satunya adalah partai politik yang tidak suka dengan keberadaan teman Ahok lah. Apa alasan kira-kira partai politik tidak suka dengan keberadaan teman Ahok, sementara partai politik sekarang kita tahu mendukung Ahok loh? Nggak tahu, tanyalah. Partai politik mendukung Ahok? Iya, ada yang mendukung, ada yang tidak juga kan. Tanyalah, coba tanya sama Judimar. Dia mau menghancurkan teman Ahok, apa motivasinya? Coba tanya sama Judimar. Wah, ini Anda menyampaikan isu yang baru lagi. Judimar ingin menghancurkan teman Ahok. Oke, dan tapi ini saya mencoba menghubungkan. Nggak apa-apa. Ya,
adanya tudingan aliran dana 30M. Kemudian tadi hari ini juga ada mantan teman Ahok yang angkat bicara mengenai bahwa mereka dibayar, ada kewajiban untuk mengumpulkan KTP segala macam. Apakah itu benar? Terus apa pertanyaannya? Ya, apakah itu benar semua bahwa itu? Saya bilang nggak benar. Oh, tidak benar ya? Termasuk juga teman-teman Ahok ini dibayar itu juga nggak Apa benar. yang benar? Ya kan, mereka dapat uang operasional, iya. Ya kalian bayangkan aja uang operasional 500.000 dibagi berdua loh itu. Masa emang mereka kesini pakai motor nggak beli bensinnya? Itu wajar aja. 500.000 per minggu wajar lah. Kan bisa dinilai sendiri itu, bisa dihitung-hitung sendiri yang kayak gitu. Kalau mereka kemudian dikeluarkan karena curang, berarti kan mereka ngaku sendiri bahwa mereka curang. Oh, jadi menurut Anda teman Ahok yang mengundurkan itu karena curang? Kalau menurut saya tidak. Ya curang dong kan, karena mereka ngaku sendiri bahwa mereka terlibat dalam pengadaan KTP, ya mereka terlibat dalam mengumpulkan KTP bodong, mereka kan ngaku sendiri. Kalau mereka sudah ngaku sendiri ya mereka sebenarnya mereka terancam itu. Justru mereka yang terancam dituntut karena melakukan tindakan pidana, ngaku menggandakan identitas orang, ngaku memalsukan identitas orang. Itu ormas yang merekrut mereka tuh nggak mikir apa orang yang mereka sodorkan ke publik itu justru terancam dipidanakan. Bicara soal Sunni, Anda tadi katakan Anda berteman dengan Sunni. Kemudian kita tahu Sunni dalam saat ini Iya. bermasalah, ada hubungannya dengan pembangunan reklamasi. Apakah Anda memang melihat ada hubungannya antara teman Ahok dengan reklamasi? Nggak ada. Kalau orang mau menghubung-hubungkan juga bisa, sama kayak menghubungkan TV One dengan lumpur lapindo bisa aja dihubungkan kan. Tapi kan nggak relevan dihubung-hubungkan dalam konteks ini. Tapi kan kalau kita bicara soal uang yang saat ini tengah ditangani kasusnya di KPK, kemudian tadi Sunni punya peran yang sangat besar, bagaimana sebagai penghubung? Nggak tahu saya uang apa ini tangan. Apalagi kemarin juga sempat beredar Bung Hasan rekaman video antara pihak pengembang dengan Ahok saat penandatanganan itu disebutkan memang berseloroh mengatakan bahwa kalau begini kita tidak perlu kampanye lagi nanti nih kalau proyek ini jadi begitu. Makanya mungkin ini jadi benang merah bahwa memang ada dugaan itu akhirnya bisa dibawa ke sana. Aneh itu mah dibikin-bikin tuh. Seingat saya yang Anda putar tadi, Ahok bilang kalau ini semua selesai kita nggak perlu kampanye lagi, orang nggak perlu nyumbang lagi buat kita kampanye. Itu artinya apa? Rusun beres, kemudian jalan inspeksi beres, kali beres, ya nggak perlu kampanye lagi lah. Gubernur itu pada prinsipnya sebenarnya nggak perlu kampanye. Dia membangun dengan benar aja itu sudah kampanye sendiri. Kalau dia bangun rusun benar, jalan diperbaiki benar, sungai diperbaiki, dibenerin benar, jalan inspeksi dibenerin, itu kan udah kampanye sendiri. Kalau selesai, nah ternyata bermasalah kan ini proyek reklamasinya? Ya kan nggak tahu kita akan ada masalah seperti ini. Tapi pada prinsipnya kalau misalnya program-program pembangunan itu beres, ya memang kan Ahok ngomong itu tahun berapa itu? Video Anda itu tahun berapa? 2014. Video Anda itu tahun berapa tuh? 2014. Ya jadi kalau Ahok berpikir bahwa rusun selesai, ini segala macam selesai, nggak perlu lagi ada yang kayak gitu. Oke, baik. Rusun juga udah dibangun kok. Tahun ini juga dibangun banyak, tahun depan juga dibangun banyak kok. Baik, Bung Hasan, terima kasih. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini, pemirsa. Terima kasih Anda sudah bergabung di Kabar Petang nanti dengan mantan teman Ahok yang tadi sempat dituding melakukan kecurangan juga ya. Karena pengakuannya sudah menduplikasi KTP. Kita akan Pemilih dengar ganda dan lain-lain. Oke, nanti kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda saat lagi.